Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Yang pertama ada Andi Ristanto, yang kedua ada Andiko Saputra, yang ketiga ada Lutfi Indah Safitri, yang keempat ada Ripka Aurelia, yang kelima ada Risma Aulia. Pengantar manajemen kelas B Indralaya Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji A. Nasruddin MM. Yang kedua ada Ibu Nia Meitasari SEMSI. Yang ketiga ada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Widat MSc. Di video ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang suatu etika dan tanggung jawab bisnis di suatu perusahaan, yang dimana perusahaan yang bakalan dijadikan topik pada pembahasan kali ini adalah PT Lapindo. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan mengenai etika dan tanggung jawab sosial. Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya. Hal lainnya di sini dapat berupa manfaat maupun kerugian bagi suatu lingkungan, organisasi maupun suatu perusahaan. Etika bisnis merupakan perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh pelaku bisnis, baik manajer maupun majikan dalam suatu organisasi. Tanggung jawab sosial merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menyeimbangkan komitmennya pada kelompok ataupun individu yang terdapat di lingkungan sosialnya. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang tanggung jawab dan etika bisnis suatu perusahaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh perusahaan yang terkait dengan materi tersebut. Dan kelompok kami memilih perusahaan, yaitu salah satu perusahaan Indonesia, yaitu Lapindo Brantas Incorporated. Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan kontraktor kerjasama yang ditunjuk oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Minyak dan Gas untuk melakukan sebuah proses pengeboran minyak dan gas bumi di Indonesia. Awalnya, perusahaan tersebut hanya ingin melakukan pengeboran minyak dan gas. Akan tetapi, ketika dilakukan pengeboran tersebut, keluarlah semburan lumpur panas di lokasi pengeboran tersebut, yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2006, yang membuat sejumlah desa di Sidoarjo, Jawa Timur terpaksa menutup sejarah dengan kisah yang sangat pilu. Puluhan ribu warga harus mengungsi dan merintis kehidupan baru di tempat lain. Bahkan hingga 13 tahun berselang, urusan ganti rugi untuk tanah ladang dan lahan warga belum kunjung selesai. Penyebab kejadian ini belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi, ada dua teori yang dikemukakan oleh pihak Lapindo terkait hal ini. Pertama, yaitu semburan lumpur terjadi karena kesalahan prosedur saat pengeboran, dan yang kedua, lumpur panas menyembur secara kebetulan saat pengeboran, tapi penyebabnya belum diketahui pasti. Dari dua teori itu muncul sebuah hipotesis lainnya, seperti dugaan penyebab semburan ini yaitu terkait dengan prosesnya panas bumi dan dipicu dengan gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter yang mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya pada 27 Mei 2006, 2 hari sebelum kejadian tersebut berselang. Kelalaian yang dilakukan PT Lapindo Brantas merupakan penyebab utama meluapnya lumpur panas di Sidoarjo. Akan tetapi, pihak Lapindo malah berdalih dan enggan untuk bertanggung jawab. Jika dilihat dari sisi etika bisnis, apa yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas jelas telah melanggar etika dalam berbisnis, di mana PT Lapindo Brantas telah melakukan eksploitasi yang berlebihan dan melakukan kelalaian hingga menyebabkan terjadinya bencana yang mengakibatkan kerusakan besar pada lingkungan dan sosial. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan PT Lapindo membuktikan bahwa PT Lapindo rela menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Dan keengganan PT Lapindo untuk bertanggung jawab membuktikan bahwa PT Lapindo lebih memilih untuk melindungi aset-aset mereka daripada melakukan penyelamatan dan perbaikan atas kerusakan lingkungan dan sosial yang mereka timbulkan. Hal yang dilakukan PT Lapindo telah melanggar prinsip-prinsip etika yang ada. Lapindo Brantas Inc. melakukan pengeboran gas melalui perusahaan kontraktor pengeboran PT Media Citra Nusantara yang merupakan perusahaan afiliasi Bakri Group. Kontrak itu diperoleh media dan tender dari Lapindo Brantas Inc. senilai 24 juta US dollar. Namun dalam hal yang perizinan yang telah terjadi kesimpang siuran produser di mana
Ada beberapa tingkatan izin yang dimiliki oleh Lapindo. Hak konsentrasi Lapindo diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Badan Pengeboran Minyak dan Gas (BP Migas). Sementara jika izin konsensinya diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan izin kegiatan aktivitas dikeluarkan oleh pemerintah daerah Pemda Kabupaten Sidoarjo yang memberikan keleluasaan kepada Lapindo untuk melakukan aktivitasnya tanpa sadar bahwa rencana tata RUUT Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan rencana eksplorasi dan eksploitasi tersebut. Dampak dari luapan lumpur yang bersumber dari sumur di Desa Ronokenogo, Kecamatan Poro, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sejak 29 Mei 2006 telah mengakibatkan timbulnya lumpur bercampur gas minyak sebanyak 7 juta meter kubik atau setara dengan 7.000 km, dan jumlah ini akan terus bertambah bila penanganan terhadap semburan lumpur Lapindo tidak serius ditangani. Lumpur gas panas Lapindo mengakibatkan kerusakan lingkungan dengan suhu rata-rata mencapai 60 derajat Celcius. Juga bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan fisik masyarakat yang tinggal di sekitar semburan lumpur. Akhirnya, dalam penelitian para ilmuwan dari berbagai negara sepakat bahwa penyebab terjadinya semburan lumpur panas ini adalah kelalaian dari PT Lapindo yang tidak melakukan prosedur pengeboran yang sesuai. Dalam hal ini, perlu ada tanggung jawab dari PT Lapindo untuk membayar tuntas kerugian akibat terjadinya peristiwa tersebut. Seharusnya, pemerintah tidak menalangi kewajiban PT Mirak Lapindo membayar ganti rugi kepada warga yang rumahnya terkena dampak luapan lumpur. Demikian disampaikan pengamat ekonomi politik Niko Haryanto. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimulyo menegaskan pemerintah tidak membantu PT Mirak Lapindo, melainkan membantu masyarakat juga sudah menderita lebih dari 8 tahun. Pekan lalu Presiden Joko Widodo memutuskan pemerintah menalangi kewajiban PT Mirak Lapindo membayar ganti rugi masyarakat yang rumahnya terendam lumpur. Dana talangan sebesar 781 miliar akan diambil dari APBN 2015. Dari uraian kasus yang telah dijelaskan oleh teman Risma mengenai etika bisnis dan tanggung jawab bisnis tentang perusahaan Lapindo, dapat menarik suatu kesimpulan yang dimana bahwa kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan Lapindo Brantas merupakan penyebab utama meluapnya atau menyebarnya lumpur panas di Sidoarjo. Akan tetapi, pihak dari perusahaan Lapindo itu malah enggan untuk melakukan suatu tanggung jawab. Jika kita lihat dari suatu etika bisnis, apa yang dilakukan oleh perusahaan Lapindo Brantas itu sangat-sangat jelas melanggar etika dalam berbisnis, di mana perusahaan Lapindo Brantas telah melakukan eksploitasi yang sangat berlebihan dan melakukan kelalaian yang menyebabkan terjadinya suatu bencana yang sangat besar yang dapat mengakibatkan suatu kerusakan yang parah, baik itu dari lingkungan maupun sosial yang dilakukan oleh perusahaan Lapindo, yang dimana eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan Lapindo ini membuktikan sangat jelas bahwa perusahaan Lapindo itu rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atau memperoleh suatu keuntungan. Dan keengganan dalam perusahaan Lapindo untuk melakukan tanggung jawab itu membuktikan juga bahwa perusahaan Lapindo itu lebih memilih untuk melindungi aset-aset keuntungan yang mereka miliki daripada melakukan suatu penyelamatan, perlindungan, perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan Lapindo yang terjadi di lingkungan ataupun sosial, yang dimana hal ini yang dilakukan oleh perusahaan Lapindo itu sangat melanggar prinsip etika dalam berbisnis. Nah, itulah pembahasan tentang etika dan tanggung jawab bisnis dalam PT Lapindo yang sudah kami paparkan dalam kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 minta maaf apabila dalam penyampaian informasi atau materi masih kurang jelas atau kurang paham. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.